Selamat pagi. Ya pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan tentunya pemirsa TVR Parlemen TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, modus kejahatan terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pembaruan dan peningkatan teknologi dalam mendeteksi modus kejahatan, salah satunya melalui barang bawaan penumpang dari luar negeri ke Indonesia. Penerimaan kepabeanan dan cukai Provinsi Banten hingga 30 April 2024 mencapai 4,35 triliun rupiah atau 29,58% dari target APBN 2024. Komisi 11 DPR RI mendorong peningkatan teknologi Bea dan Cukai Soekarno-Hatta guna mendukung kinerja dan mendeteksi barang penumpang dari luar negeri dengan lebih canggih. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengungkapkan, modus kejahatan terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan pembaruan dan peningkatan teknologi dalam mendeteksi modus kejahatan, salah satunya melalui barang bawaan penumpang dari luar negeri ke Indonesia. Dengan teknologi canggih, petugas Bea dan Cukai tidak hanya mudah mengenali barang berbahaya, melainkan juga barang-barang yang nilainya melebihi batas pembebasan bea masuk dan cukai, sehingga bisa terus menambah penerimaan bea dan cukai untuk masuk ke kas negara. Teknologi itu kan dari hari ke hari harus update. Nah, oleh sebab itu kecanggihan teknologi ini juga menjadi prioritas utama, tapi juga harus teknologi yang kira-kira memungkinkan, kita bisa ngelihat langsung keberadaan isi koper, isi barang, isi kargo itu dengan melalui teknologi yang makin hari makin canggih. Saya rasa tiap hari harus diupdate teknologinya, kerjasama antar lembaga yang ada di bandara ini akan menjadi penting untuk kemajuan baik itu penanganan, pencegahan maupun pendapatan yang dilakukan oleh Bea Cukai Bandara ini makin hari bisa makin maksimal pendapatannya. Fauzi Amro juga mendorong kehadiran Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta tidak membuat resah masyarakat yang pulang dari luar negeri akibat kebijakan kepabeanan dan cukai yang dinilai merugikan penumpang penerbangan internasional, melainkan harus memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dari Banten, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, saat ini produksi susu dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini Komisi 4 DPR RI mendorong peningkatan produksi susu sapi lokal agar menghasilkan susu berkualitas dan juga mengurangi ketergantungan impor susu. Sepanjang Januari hingga November 2024, angka impor susu Indonesia telah mencapai 12,86 triliun rupiah. Meskipun angka impor susu mengalami penurunan hingga 6,19%, Komisi 4 DPR RI mendorong peningkatan produksi susu sapi lokal agar menghasilkan susu berkualitas dan mengurangi ketergantungan impor susu. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan menyampaikan, saat ini produksi susu dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masih bergantung pada impor. Oleh karena itu, diperlukan dukungan regulasi yang tepat, alokasi anggaran yang memadai, serta program pembinaan bagi peternak untuk mendorong peningkatan produktivitas peternak susu sapi agar kualitas dan kuantitas susu lokal terus meningkat. Produk lokal ini produktivitasnya, mutunya bagus, jumlahnya juga bagus, tentu ini kan otomatis mengurangi kuota impor. Sedangkan karena ini bos, kebutuhan di susu di dalam negeri juga sangat tinggi, kita masih butuh 4,7 juta untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, sedangkan produk lokal ini baru sekitar 1 jutaan. Jadi gapnya masih jauh. Sehingga impor masih kita butuhkan. Nah, kalau produksi lokal ini kita genjot dengan aturan yang memadai, kemudian anggaran yang cukup agar mereka semakin produktif, gitu, dengan ternak yang sehat, jauh dari PMK, kemudian kualitas susu yang dikelola dengan baik, insya Allah dalam jangka panjang kita juga bisa menekan angka impor kita. Lebih lanjut, Ahmad Yohan menambahkan, produk susu lokal dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah, yakni makan siang bergizi gratis, sehingga dapat meningkatkan produktivitas peternak susu dan serapannya secara maksimal. Susu lokal tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah di Indonesia. Dari Pasuruan, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk mendukung program ketahanan pangan di Sumatera Selatan, Komisi 2 DPR RI akan membentuk panja penertiban HGU dan penanganan lahan konflik lahan. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini. Saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, lewat pembaharuan hak guna usaha dan tertib administratif, Komisi 2 DPR RI berharap tanah terlantar berkurang dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Dalam rangka peningkatan tertib administrasi pertanahan, anggota Komisi 2 DPR RI mendorong Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pembaharuan hak guna usaha atau HGU di Sumatera Selatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tanah terlantar dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Wazir Noviadi menegaskan, dengan pembaharuan hak guna usaha dan tertib administratif, nantinya dapat mendukung salah satu program pemerintah terkait ketahanan pangan nasional yang berencana membuka 150.000 hektar lahan untuk cetak sawah dan menjadikan Sumatera Selatan menjadi lumbung pangan nasional. Ini perlu kita cermati, HGU yang sudah habis, HGU yang memang harus diperbarukan, bagaimana ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga ini agar tertib. Ada kurang lebih 150.000 hektar cetak sawah yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya ini berkaitan dengan clean and clear-nya 150.000 lahan tersebut yang akan dijadikan cetak sawah. Ini harus ada kerjasama antara pemerintahan kabupaten kota, Provinsi Sumatera Selatan, gubernurnya, ATR BPN, agar ini dapat terwujud di 2025, 2026 dan seterusnya. Kita berkolaborasi agar program dari Pak Prabowo ketahanan pangan, cetak sawah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini dapat terwujud. Lebih lanjut, untuk mendukung program ketahanan pangan di Sumatera Selatan, Komisi 2 DPR RI akan membentuk Panja Penertiban HGU dan Penanganan Konflik Lahan. Melalui panja ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, menyelesaikan persoalan konflik lahan, dan mendukung ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI mengatakan akan melanjutkan pembahasan RUU EBET agar dapat mengakomodir solusi atas kendala yang terjadi dalam proses transisi energi demi terciptanya cita-cita green energy serta kemandirian energi di Indonesia. Pemprov Bali sudah melakukan perjanjian dengan PT PLN untuk menjadikan Provinsi Bali sebagai pilot project dari penerapan energi bersih dengan menggandeng Medco Energi sebagai mitra pengembangan EBT yang sebelumnya telah membangun PLTS. Namun proses tersebut masih terkendala dengan masalah kebijakan serta isu lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi Ukon mengatakan pihaknya akan segera melanjutkan pembahasan RUU EBET agar dapat mengakomodir solusi atas kendala yang terjadi dalam proses transisi energi ini. Menurutnya, pembahasan terkait transisi energi masih terus dilakukan demi terciptanya cita-cita green energy serta kemandirian energi di Indonesia.
Saya akui memang hari ini kita baru 13% untuk keberadaan listrik bersih di grid kita. Yang targetnya yang kita harus 2025 itu harus mencapai sekitar 25%, yang which is kalau lihat dengan 13% yang ada hari ini untuk bertambah menjadi 12% di 2025 itu tidak mungkin lah peningkatan 12-20. Tapi semaksimal mungkin kita berharap PLN bisa menyiapkan energi bersih. Berdasarkan data Kementerian SDM, bauran energi dari pembangkit energi bersih dan terbarukan baru mencapai 13,93%. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pada kebijakan energi nasional sebesar 23% pada 2025. Namun Doni berharap PT PLN dapat menyiapkan energi bersih ini semaksimal mungkin di tahun 2025 melalui dukungan dari Komisi 12 DPR RI terkait anggaran serta perumusan RUU EBT yang akan mendukung kemudahan transisi energi ini. Dari Denpasar, Bali, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua BAKN DPR RI mengatakan perlu adanya dukungan anggaran kebijakan untuk pengembangan teknologi inseminasi peternakan sapi agar mengurangi ketergantungan daging sapi impor serta menopang pendapatan negara. Kunjungi Balai Inseminasi Buatan Lembang, BAKN DPR RI mendorong peningkatan produksi sapi berkualitas melalui penggunaan teknologi modern guna mendukung program makan bergizi dan swasembada pangan. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khairon mengatakan, perlu adanya dukungan anggaran dan kebijakan untuk pengembangan teknologi inseminasi peternakan sapi. Ia menilai jika Balai Inseminasi Buatan Lembang mampu memproduksi sapi dengan kualitas tinggi, akan mengurangi ketergantungan daging sapi impor serta menopang pendapatan negara. Bangunan bidang peternakan yang dibutuhkan oleh negara, oleh masyarakat Indonesia. Berapa semen yang dibutuhkan? Di sini kan baru 5,9 juta. Nah, berapa yang dibutuhkan? Butuhnya 50 juta. Oke, kalau 50 juta butuh pengembangannya di mana? Terus bagaimana ketersediaan lahannya? Bagaimana APBN-nya? Uangnya, apakah kerjasama dengan swasta atau kita akan sendiri menjadi lembaga pemerintah yang pada akhirnya kita bisa menjual dengan sangat murah kepada para peternak, kepada para petani, kepada masyarakat. Sementara itu, anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Kodratullah berharap Balai Inseminasi Buatan Lembang tetap berkontribusi bagi pendapatan negara dan pertumbuhan peternakan di Indonesia. Pasalnya balai ini sudah banyak melakukan ekspor ke beberapa negara. Saya sangat bangga dengan keberadaan BIB Lembang ini dan ternyata juga banyak memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pertumbuhan peternakan yang ada di Indonesia, bahkan ada sudah melakukan ekspor ke beberapa negara dari BIB Lembang ini. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, persoalan kekurangan jumlah dan juga kompetensi guru merupakan salah satu yang utama dari sekelumit permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan juga terluar atau 3T. Dan dalam kunjungannya ke berbagai wilayah 3T, Komisi 10 DPR RI mencatat beberapa hal krusial yang penyelesaiannya harus jadi prioritas pemerintah. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, selain persoalan guru dan juga buruknya infrastruktur pendidikan, tentunya juga harus menjadi prioritas oleh pemerintah. Dan pemirsa, keterbatasan akses dan juga kondisi geografis tak boleh jadi alasan pembangunan infrastruktur sekolah yang tidak merata. Dan mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Kesenjangan pendidikan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia bukanlah isu baru, melainkan fakta menahun yang tak terbantahkan. Berbagai persoalan mulai dari kekurangan guru, buruknya infrastruktur sekolah, hingga sulitnya akses dari dan menuju sekolah sudah tak asing di telinga. Namun, permasalahan pendidikan di wilayah ini tak boleh dianggap biasa. Pemerintah harus hadir dan menciptakan cara-cara baru untuk menyelesaikannya. Beberapa waktu lalu, Komisi 10 DPR RI meninjau langsung penyelenggaraan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua. Melihat lebih dekat permasalahan pendidikan di wilayah ini, DPR mencatat beberapa hal krusial yang penyelesaiannya harus jadi prioritas pemerintah. Persoalan kekurangan jumlah dan kompetensi guru merupakan salah satu yang utama dari sekelumit permasalahan lainnya. Pasalnya, sejumlah provinsi di Indonesia Timur dicatat menduduki 9 dari 10 provinsi dengan jumlah guru terendah di tanah air. Di Papua, kekurangan guru terjadi di berbagai jenjang pendidikan. Dibutuhkan sedikitnya 3.000 guru tambahan untuk mengajar di sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan sekolah kejuruan. Karenanya, pola perekrutan guru, baik guru PNS maupun P3K, harus dibenahi dan difokuskan untuk mengisi posisi pengajar di sekolah-sekolah di wilayah 3T. Pemerintah harus segera melakukan rekrutmen terhadap tenaga-tenaga pengajar, dan yang terpenting lagi dari rekrutmen ini adalah pemerataan dari tenaga pengajar itu sendiri gitu. Karena kalau kita lihat Papua ini daerahnya pegunungan, daerahnya kondisi alam yang kita tahu sama-sama, memang ada beberapa daerah yang malah kemudian sekolahnya nggak ada guru sama sekali gitu. Itu membuat partisipasi sekolah juga menjadi rendah. Beberapa waktu lalu, Program for International Student Assessment atau PISA merilis dataset yang memuat jurang kesenjangan pendidikan di daerah pedesaan dan di kota besar pada tahun 2022. Hasilnya, anak sekolah di pedesaan dengan penduduk kurang dari 3.000 jiwa memiliki literasi matematika, literasi membaca, dan literasi sains yang jauh lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Karenanya, sudah semestinya afirmasi diberikan bagi pendidikan di wilayah 3T. Program makan siang gratis tak boleh jadi satu-satunya ujung tombak untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Program ini harus diiringi perbaikan akses dan kualitas pendidikan hingga ke daerah 3T. Situasi di Papua itu membutuhkan satu perhatian khusus yang lebih serius. Dan kami pun tadi langsung meminta para mitra kami untuk nanti sepulang dari pertemuan ini tentu saja kami akan membuat rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti, Pak. Mudah-mudahan pada saat kami nanti membahas revisi Undang-Undang Sisdiknas, ini juga bisa kami integrasikan gitu, untuk daerah-daerah khusus seperti daerah Otsus ini seperti apa. Selain persoalan guru, persoalan buruknya infrastruktur pendidikan juga harus jadi prioritas pemerintah. Pasalnya, berdasarkan data nasional, lebih dari 60% SD, sekitar 53% SMP, serta 45% SMA dan SMK dilaporkan rusak. Dengan begitu, sebagian besar siswa harus belajar di sekolah yang tidak layak dengan bahaya yang mengintai setiap harinya. Karenanya, pemerataan pendidikan, baik infrastruktur, tenaga pengajar, maupun kualitas pengajaran mutlak harus dikejar. Pemerintah harus bekerja ekstra cepat dan ekstra keras agar angka partisipasi sekolah di wilayah 3T tak terus rendah, angka literasi tak terus anjlok, serta agar jurang kesenjangan tak terus melebar.
Pendidikan merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus ditunaikan oleh negara. Keterbatasan akses dan kondisi geografis tak boleh jadi alasan pembangunan infrastruktur sekolah yang tidak merata. Negara justru harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini agar cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 dapat tercapai. Akses untuk pemerataan pembangunan itu akan menjadi terkendala. Tapi itu bukan menjadi sebuah halangan, bagaimanapun pemerintah harus turun tangan, negara harus hadir untuk membenahi pendidikan yang ada di wilayah 3T agar Indonesia Emas nanti bisa kita sama-sama sampai di tujuan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Indonesia terkenal sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan juga agamanya. Keragaman agama inilah yang membuat Indonesia memiliki beberapa hari raya ataupun tradisi pemirsa. Salah satunya yaitu Natal. Dan seperti apa tradisi unik merayakan Natal di Indonesia, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, bukan sekedar hanya menghias pohon Natal dengan berbagai ornamen, Natal menjadi simbol kebersamaan yang telah dilakukan secara turun-menurun. Indonesia yang terkenal akan keragaman suku dan juga budaya, pemirsa tentunya memiliki banyak tradisi Natal yang unik di setiap daerahnya. Yang kental dengan budaya asli, sekaligus menyimpan makna mendalam. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan tradisi unik rayakan Natal di Indonesia pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Tidak terasa, sukacita perayaan Natal semakin dekat. Umat Kristiani tengah sibuk berbenah dan menghias rumah mereka dengan ornamen Natal. Berbicara tentang Natal, tahukah pemirsa TVR Parlemen, ternyata setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi perayaan Natal yang berbeda-beda dan unik loh. Bukan sekedar menghias pohon Natal dengan berbagai ornamen. Tradisi perayaan Natal di berbagai daerah di Indonesia menjadi simbol kebersamaan yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Bahkan setiap tradisi perayaan Natal tersebut kental dengan budaya asli, sekaligus menyimpan banyak makna mendalam. Berikut adalah 5 tradisi Natal di Indonesia yang terkenal unik dan penuh makna. Rabo-rabo. Di balik kota metropolitan yang terkenal dengan gaya hidup modern, Jakarta memiliki tradisi Natal yang terkenal unik dan masih dilestarikan sampai sekarang, yakni rabo-rabo. Tradisi rabo-rabo bisa ditemukan di Kampung Tugu, kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
Kawasan ini disinggahi sekelompok pemeluk agama Kristen keturunan Portugis. Dilaksanakan setiap menjelang hari Natal, rabo-rabo diartikan sebagai ekor mengekor, atau dalam bahasa Kreol Portugis adalah melakukan berkeliling area kampung dan mengunjungi rumah-rumah kerabat sambil menyanyikan lagu keroncong. Wayang Wahyu. Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki tradisi Natal yang tidak kalah unik dan menarik untuk diikuti. Berbeda dengan sebelumnya, tradisi Natal di Yogyakarta dimeriahkan dengan pentas kesenian Wayang Wahyu, yaitu pertunjukan wayang kulit yang diangkat dari cerita-cerita di Alkitab. Wayang Wahyu tak hanya pentas kesenian wayang biasa, tapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan wahyu atau firman Tuhan. Menariknya lagi, tradisi Wayang Wahyu pun menjadi sarana untuk menunjukkan akulturasi budaya dan simbol toleransi keberagaman. Ngejot dan Penjor. Terkenal sebagai daerah dengan toleransi agama yang sangat tinggi, jangan heran jika pemirsa akan menemukan tradisi keagamaan setiap agama di Bali, termasuk tradisi Natal yang dikenal dengan tradisi Ngejot dan Penjor. Ngejot adalah tradisi Natal yang dilakukan dengan saling berbagi makanan. Uniknya, makanan yang disajikan disesuaikan dengan agama masing-masing setiap orang. Sementara itu, Penjor adalah tradisi memasang bambu-bambu tinggi melengkung yang merupakan bentuk syukur terhadap anugerah Tuhan. Meriam Bambu. Selanjutnya adalah tradisi Natal yang dilakukan di Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yaitu Meriam Bambu. Tradisi Meriam Bambu merupakan salah satu tradisi Natal di Indonesia yang sangat meriah dan sudah dilakukan sejak 1980-an. Dulunya, suara menggelegar dari Meriam Bambu dilakukan untuk memberikan kabar duka. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi Natal satu ini digunakan untuk mengekspresikan kegembiraan atas kelahiran Yesus Kristus. Kunci Tahun. Satu lagi tradisi Natal di Indonesia yang tidak kalah unik adalah Kunci Tahun. Tradisi Natal yang banyak dijumpai di kota Manado, Sulawesi Utara ini secara harfiah diartikan dengan mengunci tahun. Tradisi Natal di Manado ini resmi dimulai sejak memasuki bulan Desember. Kunci tahun dimulai dengan serangkaian ibadah di gereja dan dilanjutkan dengan kegiatan ziarah ke makam kerabat. Uniknya, kebanyakan masyarakat Manado akan meletakkan lampu hias di atas makam saat berziarah. Namun, puncak perayaan Natal baru akan berlangsung pada minggu pertama di bulan Januari. Tradisi kunci tahun ditutup dengan pawai keliling menggunakan kostum-kostum yang unik. Itulah tadi 5 tradisi unik yang semarakan Natal di Indonesia. Tak hanya sekedar perayaan, Natal memiliki makna mendalam tentang kedamaian dan sukacita bagi umat Kristiani. Selamat menyambut Natal! Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.